Assalamualaikum, kali ini saya akan melanjutkan alur cerita manhwa yang bernama Grup WeChat Penghubung Tiga Dunia. Bagi yang mau nonton, saya sarankan untuk menonton part sebelumnya, biar tahu alur ceritanya, dan biar tidak bingung dengan alur ceritanya, karena nonton dari pertengahan cerita. Dan gak usah lama-lama, mari kita mulai saja alur ceritanya, dan selamat menonton. Silin yang terjatuh, ia kemudian langsung melompat sambil memegang pantatnya yang kepanasan. Silin yang kepanasan, ia berteriak kepanasan sambil melompat-lompat, sambil berkata bahwa ia sepertinya akan mati di sini. Silin kemudian melihat ke ujung jembatan sambil menahan panas, ia bergumam, "Ujian gila apa ini? Benar-benar bisa mati nih, gawat nih, masih panjang jalannya, kaki juga keseleo, sekarang maju juga bukan, mundur juga bukan." Silin kemudian menenangkan dirinya. Silin kemudian menggeretakkan giginya sambil memejamkan matanya, ia berkonsentrasi untuk berpikir memecahkan masalah ini. Dan karena Silin terdiam terlalu lama, ia langsung melompat kepanasan sambil berteriak, "Sialan, panas banget." Tidak bisa berpikir, namun karena lompatan itu kain yang diikat ke kaki Silin itu lepas dan mulai terbang. Silin yang melihat kain yang dibuat alas kakinya lepas dan terbang, ia sangat terkejut. Kain yang mulai perlahan-lahan terbang menjauh, sedangkan Silin yang melihat kain itu yang melayang, ia kemudian mempunyai ide. Silin kemudian merentangkan kedua tangannya dan sambil melompat-lompat untuk mempraktekkan idenya. Silin kemudian mendekati kedua mayat itu sambil memohon. Silin berkata, "Kedua senior, adik mengikuti ujian hari ini, apa daya ilmu terlalu rendah, demi bisa hidup, hanya bisa meminjam pakaian kalian, mohon maaf." Silin kemudian mengambil kain yang dikenakan mayat itu dan mengikatkan kain itu kedua kaki Silin, dan memegang dua ujung yang lain. Silin yang sudah selesai sangat senang. Silin kemudian menatap ke arah api sambil berpikir, di sini udara yang bergerak ke atas sangat kuat, seharusnya bisa mengangkat berat satu orang, lagi pula berdiam diri di tempat juga akan mati, kenapa tidak mencoba saja. Silin kemudian memejamkan matanya sambil mengambil nafas dalam-dalam. Ia kemudian melompat dan merentangkan tangannya. Silin yang sudah melompat, ia sangat khawatir, ia berteriak, "Terbang! Terbang!" Dan ternyata Silin yang sudah melompat bukannya melayang tetapi malah terjun ke bawah. Silin yang terjun menuju ke bawah, ia sangat ketakutan dan mengeluarkan keringat dingin, ia berteriak, "Tidak bisa terbang!" Namun tiba-tiba kain yang digunakan Silin mulai mengembang dan mulai terbang ke atas. Silin yang berhasil terbang, ia sangat senang dan gembira. Silin yang mulai terbang dan menuju ke tempat finish, ia sangat senang sambil berkata, "Hahaha, ayo terbang sampai tujuan, lagian tidak bilang hanya boleh berlari dan tidak boleh terbang, seharusnya ambil satu foto dan post ke sosmed supaya Silya bisa melihatku." Silin yang terbang, ia kemudian melihat ujung finishnya. Silin kemudian mendarat di tempat finish dengan selamat. Silin yang baru sampai tiba-tiba ada pintu yang kebuka, sedangkan Silin yang melihat itu ia terkejut. Silin kemudian melepaskan kain yang dia pakai terbang tadi, ia kemudian lalu melihat ke arah dua mayat tadi. Silin kemudian berdoa, "Istirahatlah dengan tenang." Silin kemudian masuk ke dalam pintu itu dan pintu itu kemudian perlahan-lahan mulai menutup, sedangkan Silin yang berjalan masuk sambil terpincang-pincang, ia berkata, "Akhirnya tidak dibakar hidup-hidup." Setelah Silin masuk agak dalam, Silin terkejut karena melihat di depannya ada air. Silin kemudian menuju ke air itu, ia kemudian meminum air itu lalu berkata, "Baguslah. Aku haus banget." Namun setelah Silin meminum air itu, tiba-tiba telinga Silin terasa sakit karena mendengar suara yang sangat keras dan melengking. Silin lalu menutup kedua telinganya, sambil berguling-guling ia berteriak, "Ah, telingaku bisa tuli nih, dari mana datangnya suara yang tajam ini?" Silin yang melihat air yang tadi ia minum, Silin masih sambil menutup telinganya, ia berkata, Kenapa ini? Bunyinya bikin sakit telinga saja, baru numpang minum sedikit air saja, malah hampir membuatku tuli." Silin yang melihat keseluruhan tempat itu, ia sedikit terkejut, lalu berkata, "Ha, ini, di bawah, gua stalaktitnya luas sekali.
Tiba-tiba Silin melihat sesuatu yang membuatnya bertanya-tanya. Silin melihat sebuah cairan merah yang mengalir ke air itu. Silin kemudian mulai perlahan melihat ke arah sumber cairan itu. Silin yang melihat sumber cairan itu ia sangat terkejut, karena sumber cairan itu adalah dari sebuah mayat manusia. Silin yang melihat itu langsung memutahkan air yang dia minum tadi. Silin setelah memutahkan air tadi, Silin kemudian mulai menyusuri tempat itu sambil berkata, tidak ada waktu untuk merasa jijik. Silin kemudian terus menyusuri tempat itu dengan cara melompat dari batu satu ke batu yang lain. Setelah berhenti, Silin tiba-tiba terkejut karena dia kembali ke tempat awalnya, yang dia lihat karena ada cairan merah yang mengalir seperti yang di awal. Silin yang melihat itu ia sangat terkejut sambil berpikir, aku kembali lagi ke tempat tadi. Silin kemudian melihat ke sekitar sambil berpikir, tidak salah lagi, tempat ini seperti labirin, kalau terus berjalan tanpa arah begini, aku tidak akan bisa keluar dari sini. Pria itu susah payah melewati jembatan tadi untuk bisa masuk ke sini, tapi malah mati sia-sia di tantangan kedua ini, sayang sekali. Silin kemudian menuju ke pinggir dan lalu duduk sambil berpikir, tapi apa yang bisa aku lakukan? Kalau aku tidak berhasil keluar dari sini aku juga bakal mati seperti itu. Waktu yang tersisa tinggal sedikit. Silin kemudian memejamkan matanya sambil berkonsentrasi, sambil berpikir, tenangkan dirimu, yang namanya labirin pasti selalu ada jalan keluarnya. Setidaknya ada satu jalan yang benar, Alpha, ku yakin aku bisa menemukannya kalau berpikir dengan kepala dingin. Silin kemudian mulai berkonsentrasi mendengarkan suara di seluruh tempat itu, dari mulai tetesan air dan bunyi perecikan air. Silin yang sudah mendengarkan semua suara yang ada di dalam tempat itu. Ia baru tersadar sambil membuka matanya. Ia berkata, aku mengerti. Ternyata sebuah melodi, teka-teki yang semudah ini seharusnya sudah terpikir olehku dari tadi. Gua ini bagaikan sebuah alat musik raksasa, sedangkan tetesan-tetesan air ini bagaikan jari-jari tangan yang menekan tutsnya. Bermacam suara tetesan air ini meskipun terdengar berantakan, tapi ketika didengarkan lebih saksama, ternyata ada sebuah lagu lengkap yang tersembunyi di dalamnya. Kalau aku mengikuti jalur sesuai dengan nada yang dimainkan, aku yakin akan menemukan jalan keluarnya. Hal ini pasti sulit bagi orang yang tidak mengerti musik sama sekali. Untung saja aku punya suara peri istana bulan, makanya bisa pahami. Silin yang sudah mulai paham, Silin kemudian memulai melanjutkan perjalanannya lagi sambil berkata, kalau begitu aku coba jalani lagi. Silin mulai melompat dari satu batu ke batu lain mengikuti arah yang dia lihat tadi. Setelah agak lama Silin yang menyusuri tempat itu, ia berkata, capek juga ya cuma bisa melompat dengan satu kaki. Silin yang sudah melompat dari tadi dan menggunakan satu kakinya dan kakinya yang sudah mulai bengkak, ia berkata, kaki kiriku sudah bengkak begitu, gimana mau melewati dua tantangan yang tersisa? Ya, sudahlah, nanti baru pikirkan saja. Silin yang terus berjalan tiba-tiba ia melihat pintu keluar, ia berkata dengan sangat senang, pintu keluarnya sudah kelihatan nih, aku tidak salah tebak, ternyata ini memang lagu yang terkenal itu, gunung tinggi dan air mengalir. Silin yang sudah sampai di pintu ia kemudian membuka pintu itu, dan kemudian masuk dan pintu itu kemudian perlahan-lahan menutup. Dan di saat Silin yang masih melihat ke sekeliling, tiba-tiba ada sebuah tombak yang menuju ke arah Silin, dan tombak itu hampir mengenai Silin namun Silin refleks menghindarinya. Dan tombak itu berhenti di samping leher Silin dan sedangkan Silin terkejut, karena ia melihat seorang pemuda yang memegang tombak. Orang yang menyerang Silin ia terlihat sedang kelelahan dan terbatuk-batuk dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Silin yang masih terkejut dan di samping lehernya terdapat ujung tombak. Silin berkata, siapa kau? Kenapa ada manusia hidup di level ketiga? Orang itu yang ditanya Silin ia tidak mendengarkan perkataan Silin, ia kemudian menyerang Silin. Silin yang terkejut ia langsung refleks menghindarinya, dengan cara setengah menunduk. Orang yang membawa tombak itu kemudian berkata, kalau kau tidak akan bisa keluar kalau terus menghindari. Ia kemudian mengambil tombaknya yang terjatuh karena menyerang Silin tadi sambil berkata, tadi sudah diberitahu, kan? Kalau ingin keluar, kau harus mengalahkanku dengan telak dulu.
baru berhak lanjut mengikuti tantangan selanjutnya. Si Lin yang mendengar perkataan orang itu ia hanya terdiam. Si Lin kemudian menunduk sambil berteriak, "Tunggu. Tunggu dulu," sedangkan orang itu sudah bersiap untuk menyerang si Lin. Si Lin yang melihat itu ia kemudian mengambil ancang-ancang, dan langsung menabrakan dirinya ke orang yang memegang tombak itu. Dan membuat si Lin dan orang itu terjatuh bersama. Si Lin kemudian langsung bersiap sambil berteriak, "Hei! Sebelum bertarung setidaknya jelaskan padaku dulu keadaannya dong." Sedangkan orang itu yang tadi terjatuh ia kemudian mengeluarkan darah dari mulutnya, dan ia kemudian merangkak untuk mengambil tombaknya. Si Lin yang melihat itu ia berkata, "Masih belum menyerah. Kau bahkan sudah tidak kuat mengangkat senjatamu." Orang itu tidak mendengarkan perkataan si Lin, ia kemudian langsung melemparkan tombaknya ke arah si Lin. Si Lin yang melihat tombak itu mengarah ke dirinya ia kemudian refleks menangkis tombak itu dengan kakinya. Si Lin yang setelah menendang tombak itu ia kemudian memegang kakinya sambil berguling-guling sambil berteriak, "Oh! Kakiku! Aku lupa kakiku, kan lagi keseleo." Orang itu kemudian mulai berdiri sambil bergemetar. Si Lin yang melihat itu ia terkejut. Orang itu kemudian mengelap cairan yang ada di mulutnya dengan tangannya. Si Lin sambil menatap orang itu ia berkata, "Siapa sih sebenarnya orang ini?" Si Lin juga ikut berdiri sambil berkata, "Jadi di level ketiga ini aku harus melawan pemuda sekarat berpakaian kuno yang bahkan senjatanya sudah tidak utuh ini." Orang itu kemudian berlari untuk menghajar si Lin, sedangkan si Lin yang mulai memahami ia kemudian ikut bersiap untuk menghajar orang itu. Orang itu yang berlari untuk menghajar si Lin, namun ia tersandung dan terjatuh, dan ia kemudian mengeluarkan cairan dari mulutnya. Si Lin sambil melihat orang itu ia berkata, "Kau sudah terluka parah begitu? Sama sekali bukan tandinganku. Aku rasa lebih baik kita duduk dan berbincang-bincang dulu, misalnya seperti apa yang sebenarnya terjadi." Orang itu sambil menggeretakkan giginya ia berkata, "Aku harus mengalahkanmu. Entah sudah berapa lama aku menunggu di sini, aku harus mengalahkan kandidat yang lain baru bisa melewati level ini dan keluar dari sini. Aku harus pulang." Para prajurit sudah dikepung. Raja dalam bahaya. Iyas kemudian mulai berdiri. Si Lin yang mendengar perkataan orang itu ia kebingungan lalu berkata, Apa yang kau bicarakan? Prajurit mana?" Orang itu kemudian menggeretakkan giginya sambil mengerutkan alisnya ia berkata, "Prajurit Oirati mereka pura-pura bernegosiasi dengan negaraku, tapi malah tiba-tiba menyergap 20.000 prajurit kami. Aku ingat aku terkena tusukan dalam, lalu entah bagaimana malah muncul di sini." Si Lin yang mendengar itu ia sangat terkejut lalu berkata, "Oirat, jangan-jangan maksudmu krisis peperangan Benteng Tumu, menyerang 20 ribuan prajurit?" "Ya Tuhan, kau adalah prajurit dinasti Ming." Orang itu yang mendengar perkataan si Lin ia sangat terkejut lalu berkata, "Kau tahu tentang Benteng Tumu? Bagaimana kondisi prajurit kami? Apa raja baik-baik saja?" Si Lin yang dikasih pertanyaan ia bingung mau mengatakannya ia kemudian menggaruk pipinya sambil berkata, Kala raja disandera, dinasti Ming pun jatuh." Orang itu yang mendengar perkataan si Lin ia sangat terkejut dan memutahkan cairan dari mulutnya. Si Lin yang melihat itu ia sangat kebingungan sambil berkata, "Tenanglah prajurit, komandan. Jangan gegabah, aku juga ingin cepat-cepat menyelesaikan tantangan ini. Tapi kalau kau ingin tahu kelanjutan kisahnya, aku bisa menceritakannya untukmu." Si Lin kemudian menjelaskan bahwa dinasti Ming sudah lama berakhir, begitu juga dengan dinasti Qing. Orang itu yang mendengar penjelasan si Lin ia tertunduk sambil berkata, "Ternyata aku sudah berjaga sendiri di tempat ini 1000 tahun lamanya. Tidak kusangka, tapi, rasanya baru saja kemarin terjadi." Si Lin yang mendengar itu sangat terkejut karena orang itu sudah hidup 1000 tahun, dan masih hidup. Orang itu kemudian menjelaskan ke si Lin, ia berkata, "Kau pasti belum tahu, di level ketiga ini, pemenangnya bisa keluar, sedangkan yang kalah harus lanjut tinggal di dalam sini. Aku kalah sekali, lalu aku terus menunggu penantang selanjutnya.
Tidak terasa sekali menunggu sudah 1000 tahun terlewati, menunggu sampai selanjutnya datang, apabila masih kalah lagi, maka harus terus menunggu di dalam sini penantang, dunia sudah banyak berubah, sudah bukan dunia yang dulu lagi, haish. Silin dan orang itu kemudian duduk bersama dan orang itu kemudian berkata, tampaknya waktu berhenti berjalan di tempat ini, aku bahkan tidak menua selama 1000 tahun ini. Silin yang mendengar cerita orang itu ia berkata, pasti membosankan sekali. Orang itu kemudian menceritakan bahkan lukaku pun tidak pernah sembuh. Silin yang mendengar semua cerita orang itu ia sangat kesal. Ia kemudian berdiri dan berbalik sambil berkata, berarti kau terus menahan luka selama 1000 tahun ini. Gila, tantangan ini memang tidak waras, aku akan komplain ke Eve kalau sudah keluar nanti. Orang itu kemudian ikut berdiri, lalu ia berkata, kalau kali ini aku kalah lagi atau menyerah, maka aku akan terus terperangkap di tempat ini selamanya. Silin yang mendengar itu ia terkejut lalu berkata, tapi kau sudah terluka parah, tidak boleh bertarung lagi, keluar saja bersamaku, pasti ada jalan. Orang itu kemudian mengerutkan alisnya lalu menjawab, tidak ada artinya lagi. Haish, negaraku sudah tidak ada, keluargaku juga, bahkan raja yang aku layani pun sudah tidak ada lagi. Orang itu kemudian tersenyum lalu melanjutkan perkataannya, aku tidak mau kalah lagi, dan juga tidak mau terus menderita di dalam sini. Anak muda, terima kasih karena sudah memberitahuku semuanya, aku percaya padamu. Orang itu kemudian mengarahkan tombaknya ke dirinya sendiri sambil berkata, anggap saja ini hadiahku untukmu. Silin yang melihat itu ia kemudian menghentikan orang itu tidak mendengarkan Silin, ia kemudian menusuk dirinya sendiri. Silin yang melihat itu ia kemudian mendekati orang itu, dengan gugup ia berkata, kenapa kau harus bertindak seperti ini? Orang itu sambil tertunduk menjawab, jujur saja, kalau di zaman itu, kau pasti bukanlah tandinganku. Orang itu kemudian memegang bahu Silin lalu berkata di luar sana pasti ada orang yang sedang menunggumu pulang, pergilah, jangan biarkan mereka menunggu terlalu lama. Tangan orang itu kemudian mulai terlepas dari bahu Silin, dan ia kemudian meninggal dengan terduduk. Silin yang melihat itu ia sangat bersalah, namun tiba dari belakang Silin muncul sebuah lubang, Silin kemudian melihat ke arah lubang itu. Silin kemudian mengepalkan tangannya dan mengucapkan terima kasih kepada orang itu. Silin lalu mulai menuju lubang itu dan mulai masuk ke dalam lubang itu. Setelah Silin masuk ia sangat terkejut. Silin terkejut karena ia melihat tumpukan harta karun yang sangat banyak. Silin kemudian mengambil salah satu koin emas, dan melihatnya. Namun tiba-tiba Silin dibuat terkejut karena muncul lubang lagi. Silin sambil melihat ke arah lubang itu ia berkata, ada pintu lagi, apa aku lolos tantangan ini begitu saja? Silin yang mulai melihat ke pintu lubang itu ia dibuat terkejut karena dari lubang itu muncul gambar Silya yang sedang berjalan. Silin yang melihat Silya ia kemudian memanggil Silya dan berkata, Silya kau mau kemana, Silya? Silin kembali dibuat terkejut karena banyak muncul pintu yang sama, dan dari salah satu pintu ada gambar Silya. Silin yang melihat itu ia memanggil-manggil Silya. Silin yang melihat Silya yang terus berjalan, ia berjalan menuju Silya sambil terpincang-pincang dengan berkata, Silya kau mau kemana Silya? Awas! Silin yang sangat ingin mengejar Silya ia kemudian mengejar Silya dengan cara melompat-lompat. Silin yang sangat kesal karena Silya yang terus berpindah dari pintu satu ke pintu lain ia sangat kesal sambil berkata, apa-apaan ini, kenapa banyak sekali pintu? Padahal sudah begitu dekat. Beralih scene di gedung rumah sakit, yang sedang panik karena Silya yang menghilang, dan terlihat suster yang melapor ke dokter Tu ia berkata, iya, Pak Kepala, tadi aku pergi mengganti obat di ruangan pasien lain sebentar, dan terlihat Cinta yang menangis sambil berkata, ini salahku, aku tidak menjaga kakak baik-baik, malah tertidur pula. Dokter Tu yang diberitahu ia kemudian berkata, jangan panik dulu, kita semua tidak tahu Silin masih hidup atau tidak, Silya tidak mungkin melakukan hal bodoh, tapi keluar dan menghilang begini tetap saja berbahaya. Dokter Tu kemudian berbalik sambil berkata, kalian semua cari lagi di setiap sudut, jangan ada yang terlewatkan,
Aku akan telepon polisi Peng dan minta tolong beliau untuk membantu memperhatikan di daerah luar. Cinta dan suster itu kemudian berbalik dan akan ikut mencari Celia. Dan beralih scene terlihat sebuah kaki, dan terlihat Celia yang sedang berjalan sendiri di sebuah jalan, dan terlihat dari belakang ada dua orang yang sedang mengikuti Celia. Dua orang itu menatap ke arah Sea-Lin dengan wajah mesumnya. Apabila ada kesalahan dalam pengetikan nama karakter, tempat dan lain-lain, saya minta maaf. Dan kalau penyebutannya juga salah, saya juga minta maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye, dadah.